Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah Raya Minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Lengkong Besar. Selamat mengikuti. Mari kita akan sama-sama masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur karena Engkau adalah Allah yang besar, Allah yang mulia, Allah yang sungguh mengagumkan kami. Karena tidak ada satu halangan pun yang bisa menghalangi kami tetap beribadah kepada Engkau. Kalau pagi hari ini kami boleh bersama-sama ada di dalam ruang ibadah ini Tuhan, itu adalah karena kasih, karunia dan kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk keberanian yang Tuhan beri kepada kami, untuk kami boleh tetap mengagungkan, memuji, memuliakan nama Tuhan di dalam rumah-Mu. Bapa, kami mohon supaya kiranya Engkau yang akan memberikan kepada kami semua perlindungan-Mu, penjagaan-Mu Tuhan. Dijauhkan dari segala virus apapun, dijauhkan dari segala sakit penyakit apapun. Tuhan, Engkau yang memelihara, Tuhan, Engkau yang akan menjaga anak-anak-Mu, Engkau juga yang akan menjaga rumah-Mu Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Engkau, supaya kami pada pagi hari ini boleh beribadah dengan hati yang tenang, dengan hati yang penuh dengan sukacita. Sekalipun kami mendengar ada banyak berita-berita yang tidak menyenangkan hari ini. Namun Tuhan, di dalam Engkau kami mendapatkan kekuatan. Di dalam Engkau kami mendapatkan penghiburan. Di dalam Engkau kami mendapatkan pengharapan. Terima kasih Roh Kudus, silakan berbicara di tengah-tengah kami, mengurapi kami semua dengan urapan kuasa-Mu, teristimewa hamba-Mu, supaya apa yang disampaikan itu boleh menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan doa kami ini. Haleluya. Semua kita yang siap mendengar firman Tuhan, boleh berkata bersama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Saya sangat bersuka cita kalau berada di dalam rumah Tuhan. Sekalipun hari-hari ini ada banyak orang yang masih takut untuk beribadah secara onsite atau offline. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara sekalian ada di sini beribadah secara onsite, secara offline, berbahagialah. Karena Tuhan yang memberikan keberanian dan kekuatan buat saudara sekalian. Karena berbeda ibadah online dengan ibadah offline. Sukacitanya, hadirat Allah berbeda. Sekalipun Tuhan hadir dalam ibadah online, tetapi berbeda ketika kita ada bersama-sama beribadah di dalam rumah Tuhan. Kalau hari ini Lengkong Besar baru pertama kali semua pelayan memakai face shield, memakai masker. Tetapi Gereja Isa Al-Masih Parmindo dari sejak awal mereka buka, mereka sudah pakai face shield, pakai masker. Khotbah pun pakai masker. Saya pernah khotbah pakai masker juga. Semalam Dr. Edu sudah telepon saya, kalau bisa Pak nanti pakai face shield, kalau nggak pakai masker nggak apa-apa. Tapi Bapak Ibu kalau mau tahu ibadah Gereja Isa Al-Masih Parmindo masih ada tamborin. Dan mereka pakai masker, pakai face shield. Bisa bayangkan, pemimpin pujian pakai masker, juga pakai face shield. Tetapi tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi sukacita kita ketika kita memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita masuk kepada tema terakhir dari bulan ini. Saya ingin sedikit merangkum. Sepanjang satu bulan ini, saya tidak tahu saudara masih ingat atau tidak khotbah-khotbah sepanjang satu bulan ini. Sebetulnya tema bulan November ini berbicara tentang final call. Atau juga dikenal dengan last call. Kita dengar sebagai panggilan terakhir. Biasanya saudara kalau dengar last call, final call, itu di mana biasanya saudara sekalian? Di airport, betul. Ya, karena rupanya sudah banyak yang lupa ke airport. Banyak penerbangan yang di cancel. Sekarang penerbangan begitu sedikit tapi sudah mulai ada. Tapi kita sering kali dengar kalau di airport ada panggilan terakhir, last call, final call. Yang jadi masalah saudara, kita dengar nggak? Ketika ada last call, ketika ada final call. Apa yang terjadi ketika ada last call, ketika ada final call di bandara, saudara nggak ada di tempat.
Kira-kira apa yang terjadi? Ditinggalin. Saudara, paling gak enak kalau saudara ditinggalkan oleh pesawat. Karena pesawat gak menunggu saudara. Tapi saudara harus menunggu pesawat, betul gak? Gak ada pesawat yang menunggu kita. Kecuali kita mungkin pejabat tinggi. Ditinggalin pesawat. Saya pernah ngalamin beberapa kali. Karena apa? Satu, karena menyepelekan. Karena nganggep, deket rumah saya kan cuma 5 menit dari bandara. Tapi begitu sudah ditinggal, nyeselnya bukan main. Itu kalau masih di domestik masih mending. Satu hari saya pernah dengan beberapa teman-teman dalam rangka tugas ke Orlando. Kami transit di Dallas. Karena perjalanan yang cukup jauh, sampai di Dallas tuh lapar sekalian. Jadi begitu turun kita langsung makan. Begitu makan, saudara, rupanya final call udah berbunyi. Cuman karena itu pakai bahasa Inggris dan bandaranya rame banget. Jadi kita gak denger antara final call, kita lagi enak-enak makan. Begitu selesai makan kita datang langsung ke gate. Sampai di gate ternyata pesawatnya sudah terbang. Sedihnya bukan main, saudara. Masih untung anak-anak Tuhan itu. Karena itu di Amerika, jadi kita ketinggalan pesawat pun gak usah beli tiket lagi. Boleh, tapi nunggu pesawat berikutnya, saudara. Dan itu berjam-jam nunggunya. Saudara, tadi saya begitu masuk tadi pagi, pemain musik dan song leader sudah melatih lagu tadi, Kalau Bunyi Sangkakala. Sebetulnya tema kita hari ini berbicara tentang final call itu ketika sangkakala Allah berbunyi. Kalau saudara ketinggalan pesawat masih bisa ngejar. Tapi ketika sangkakala Allah berbunyi, maka kita gak bisa ngejar lagi. Jadi lihat kiri kanannya. Kasih tahu kiri kanannya. Jangan sampai ketinggalan sangkakala. Kalau ketinggalan pesawat masih gak apa-apa. Tapi ketinggalan sangkakala berbunyi, kita akan menyesal selama-lamanya dan selama-lamanya. Dan gak ada yang bisa nebus. Nah, saya ingin ingatkan saudara, saya merangkum sedikit. Tema kita di minggu pertama itu berbicara tentang final destination. Saudara masih ingat di dalam gift-gift kita? Kita punya tujuan akhir. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, kita punya tujuan akhir dalam hidup ini. Kita berbeda dengan orang-orang lain di dunia ini. Kita punya tujuan akhir. Tujuan akhir kita kemana? Puji Tuhan, ada yang ingat surga ya? Atau saudara sudah lupa dengan surga, masih betah di dunia? Saudara, kita diingatkan bahwa tujuan akhir kita itu adalah surga. Dan saudara, minggu yang kedua, when tomorrow never comes. Kalau hari esok tidak datang lagi bagaimana? Sampai seorang pengkhotbah yang khotbah di BFC bilang, ini tema-temanya gereja sama sih keren ya, kayak bioskop, kayak film katanya. Memang tema-temanya bagus banget. Jadi saudara, ketika kita punya tujuan akhir, dan kalau hari esok itu nggak datang lagi dalam hidup kita, apa yang kita akan lakukan? Jadi di dalam firman Tuhan minggu kedua kita diingatkan, seolah-olah esok itu tidak akan datang. Kalau kita tahu besok nggak akan datang lagi, maka kita akan melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Yang ketiga saudara, minggu ketiga, infinity war. Peperangan yang tiada akhir. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa selama kita ada di dunia ini, kita itu selalu harus berperang. Dan perang itu gak pernah habis. Khususnya perang melawan iblis, tetapi juga perang melawan diri sendiri. Perang melawan hawa nafsu kita sendiri. Ini tidak pernah berakhir. Sampai kita ketemu dengan Tuhan, atau kita dipanggil oleh Tuhan. Yang keempat saudara, stick together. Karena kita tahu waktunya, tidak tahu kapan datangnya, dan kita harus punya tujuan yang akhir bersama-sama, maka kita harus sama-sama bergandengan tangan satu dengan yang lain. Saling menasehati, saling menguatkan, saling mendoakan. Ini tujuan kita. Sampai nanti kita ketemu dengan Tuhan di udara. Dan tema yang kelima itu bicara tentang
When the roll is called up yonder, I'll be there. Kalau bunyi sangkakala itu ada, bunyi sangkakala, aku ada di sana. Biarlah pertanyaan ini akan menjadi pertanyaan kita pagi hari ini. Apakah ketika nanti bunyi sangkakala itu terjadi, kita ada di sana atau tidak? Saudara, COVID-19 ini memang menakutkan. COVID-19 ini memang ada dan jangan dianggap sepi. Tetapi kita tidak boleh takut karena COVID ini. Pak Simon Irianto beberapa minggu yang lalu di gift kami menjelaskan. COVID-19 ini cuman baru simulasi. Sebelum nanti antikristus datang. Kita belum apa-apa, kita belum sampai diancam tidak boleh ke gereja. Kita belum diancam kalau kita menyembah Tuhan kita akan dibunuh. Walaupun ada berita kemarin di Sulawesi ada orang-orang yang dibunuh karena teroris. Jemaat Bala Keselamatan. Kita mungkin belum diancam. Baru diancam oleh COVID-19 sudah begitu banyak kita yang takut ke gereja. Tapi yang aneh bin ajaib, nggak takut ke supermarket. Nggak takut ke mall. Nggak takut jalan-jalan, tapi ke gereja takut. Ini baru kecil, baru sesuatu yang nggak kelihatan. Orang sudah takut beribadah. Tapi nanti waktu antikris datang yang sesungguhnya akan jauh lebih dahsyat, akan jauh lebih menakutkan dari sekarang COVID-19. Jadi ini baru simulasi yang Tuhan izinkan terjadi buat kita. Saudara, mari kita baca dulu ayat firman Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 18. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagia saudara dan saya yang membaca, merenungkan, menyimpan dalam hati dan mempraktekkan dalam kehidupan setiap hari. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita lihat ayat-ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 18. Ini adalah bagian pertama. Kita akan melihat ada 5 hal di dalam bagian ini. Yang pertama saudara sekalian, ayat-ayat ini adalah penjelasan Rasul Paulus secara khusus mengenai parousia. Dalam bahasa Yunani artinya apa? Kedatangan Tuhan yang kedua kali. Paulus menyatakan dengan serius, dengan jelas bahwa Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali. Dan kalau kita bandingkan dengan Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11, ini janji Tuhan. Waktu Tuhan Yesus naik ke surga dalam Kisah Para Rasul, dia mengatakan kepada murid-murid, kenapa kamu melihat ke atas? Karena aku pergi naik ke surga dan aku akan datang kembali dengan cara yang sama. Jadi Rasul Paulus menjelaskan bahwa kedatangan Tuhan ini akan terjadi yang kedua. Dan pasti terjadi. Nah, apa saja yang akan terjadi pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua? Pagi ini saya akan membahas tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, tanda-tandanya apa saja. Dalam kebaktian kedua nanti saya akan membahas tentang bagaimana orang-orang yang mati, di mana mereka selama ini. Nanti itu kebaktian kedua. Tapi sekarang kita bahas ini dulu. Bapak Ibu sekalian, yang kedua, apa tanda-tandanya? Ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, nanti tanda-tandanya apa? Kemarin Pak Simon dengan tegas karena dia doktrinnya sama dengan doktrin gereja kita. Tuhan tidak akan datang dulu sebelum bait
Allah di Yerusalem dibangun kembali. Kita masih ingat khotbah-khotbah akhir zaman. Pak Peter Condro bicara tentang lembu merah. Pak Ishak Sugianto, Pak Eliezer Pesek bicara tentang tanda-tanda kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bagi kita orang-orang percaya, tanda-tanda ini jelas. Tidak ada di dalam dunia ini satu kitab yang menjelaskan tentang kedatangan Tuhan yang kedua dengan begitu jelas selain Alkitab. Berbahagialah saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan yang punya Alkitab, yang membaca Alkitab, yang mau mengerti tentang Alkitab. Kita tahu persis tanda-tandanya. Dikatakan saudara, sangkakala Allah akan berbunyi. Ketika sangkakala Allah berbunyi, maka tanda yang kedua, Tuhan akan turun dari surga. Seperti pada bagian yang pertama tadi, turunnya percis seperti waktu dia naik ke surga. Jadi kita melihat Alkitab itu saling berhubungan satu dengan yang lain. Dan itu dijelaskan oleh Tuhan Yesus sendiri. Paulus menegaskan kembali di dalam kitab Tesalonika ini. Karena di jemaat Tesalonika ada beberapa macam pengajaran. Ada beberapa banyak orang yang percaya, ada yang tidak dan sebagainya. Dan Paulus meyakinkan mereka bahwa Yesus akan datang. Tanda-tandanya sangkakala berbunyi dan Tuhan akan turun dari surga. Saudara, yang ketiga, orang yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan dulu. Jadi ada kebangkitan. Sebelum kedatangan Tuhan di awan-awan ini, ada kebangkitan orang-orang mati di dalam Tuhan. Dan juga yang orang-orang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan. Itu yang pertama. Orang-orang yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan terlebih dahulu. Oleh sebab itu orang Kristen tidak takut menghadapi kematian. Karena kita punya pengharapan. Jadi mereka yang mati terlebih dahulu di dalam Tuhan, itu akan dibangkitkan. Itu tandanya. Ada satu kebangkitan. Dan ini akan menggemparkan dunia. Dan dunia akan melihat ini. Saya berulang-ulang kali mengatakan bahwa dulu saya tidak pernah membayangkan ketika khotbah-khotbah akhir zaman disampaikan, bagaimana kita bisa melihat Tuhan datang di angkasa. Bagaimana kita mesti melihat orang-orang mati yang dibangkitkan. Itu akan terjadi kehebohan yang luar biasa di tengah-tengah dunia ini, saudara. Rupanya dengan adanya COVID-19, kita semakin dipaksa melihat teknologi yang berkembang luar biasa. Di akhir zaman ini, pertumbuhan dan perkembangan teknologi akan berkembang sangat luar biasa. Termasuk hari ini. Lewat COVID-19, anak-anak dipaksa belajar via daring. Kita para hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan dipaksa untuk khotbah melalui online. Khotbah melalui Zoom. Siapa yang pernah berpikir? 2 bulan yang lalu saya diundang untuk khotbah dari gereja GUP yang ada di Jerman, yang ada di Belanda. Dulu tidak mungkin, kita harus terbang ke sana, kita harus berangkat ke sana. Sekarang gak usah terbang, gak usah berangkat, bisa via Zoom. Kita bisa bicara di seluruh dunia. Dan itu saya bisa bayangkan, dunia akan melihat, dunia akan tahu. Waktu Tuhan Yesus datang, mereka akan melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Janji Tuhan tidak meleset. Dan itu pasti akan digenapi, saudara. Dan itu pasti akan terjadi. Orang mati dibangkitkan terlebih dahulu. Dan orang-orang yang hidup akan diubahkan dan diangkat bersama-sama dengan mereka yang telah dibangkitkan. Jadi kita gak akan mendahului mereka. Kita akan tunggu mereka yang sudah mati di dalam Kristus bangkit bersama-sama. Kita hanya berubah tubuhnya, mendapatkan tubuh kemuliaan. Dan kita akan sama-sama menyongsong Tuhan di udara. Ini adalah sesuatu pemberitaan yang luar biasa. Hanya orang Kristen yang punya pengharapan ini, saudara. Oleh karena itu gak usah takut mati. Ya, mati kita cuma hanya pindah. Nanti pindahnya kemana? Kebaktian kedua. Kita cuma pindah. Dan bagaimana keadaannya? Nanti kita akan bahas juga di kebaktian kedua. Jadi kita lihat, saudara, orang yang hidup ini akan diubah. Kita tidak akan mendahului yang mereka yang lebih mati duluan dari kita. Kita akan bertemu ke mereka di udara menyambut Tuhan. Saudara, 1 Korintus 15 ayat 51-52.
Dikatakan begini, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Ini rahasia yang orang dunia nggak tahu, orang dunia nggak mengerti. Itu sebabnya mereka takut menghadapi kematian. Mereka ngeri sekali menghadapi kematian. Tapi bagi kita nggak perlu takut. Karena tidak akan mati semuanya. Tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi. Sebab nafiri akan berbunyi. Dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Tubuh kita yang binasa, tubuh kita yang kena COVID. Itu dirubah. Menggunakan satu tubuh kemuliaan. Kita akan bersama-sama menyambut Tuhan di udara. Ini yang Paulus sampaikan dalam Tesalonika. Ketika sangkakala Allah berbunyi, kita akan mengalami satu perubahan bersama-sama. Saudara, bagian yang ketiga. Peristiwa ketika kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Apa yang terjadi? Ayat tadi sudah menyatakan, kita lihat yang pertama, datangnya seketika. Dan diketahui oleh seluruh dunia. Tuhan tidak akan datang lagi sembunyi-sembunyi. Tapi dia akan datang secara terbuka. Dan semua orang akan melihat. Dan kedatangannya seketika. Dunia akan melihat itu. Dunia akan tahu itu, saudara sekalian. Jadi betapa berbahagianya ketika saudara menjaga iman saudara hari ini. Karena iman percayamu kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu tidak akan sia-sia, tidak akan memalukan. Tapi itu akan membanggakan engkau. Matius 24 ayat 27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur. Dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Jadi waktu datang begitu cepat. Seperti kilat. Dan dikatakan apa? Dapat dilihat oleh semua orang. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sekalipun ada ancaman, ada hal-hal yang dibuat menjadi kita takut memberitakan Injil, jangan takut. Karena satu hari kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Semua orang akan tahu, semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kalau saudara tahu Tuhan kita dengan jelas, kalau kita tahu arah kita dengan jelas kemana, kenapa kita mesti takut? Kadang-kadang saudara teman-teman kita, saudara-saudara kita berani jihad untuk sesuatu yang tidak mereka tahu, untuk sesuatu yang tidak pasti, sesuatu yang tidak mereka mengerti. Tapi kenapa anak-anak Tuhan? Kita seringkali ketakutan, baru ancaman sedikit, kita sudah takut luar biasa. 1 Tesalonika pasal 4, 16-18 itu menguatkan kita. Saudara, Matius 24 ayat 30 bilang gini. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Dan semua bangsa di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Itu adalah hari yang besar, saudara. Itu adalah hari yang kita tunggu-tunggu. Itulah hari yang kita imani selama ini. Iman kekristenan itu punya sesuatu yang pasti. Sesuatu yang luar biasa. Oleh karena itu jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah kendor sedikit pun. Apapun yang kita hadapi hari ini. Tetap setia dan mengasihi Tuhan. Jadi saudara, COVID-19 ini baru salah satu ujian kecil yang kita hadapi. Belum seberapa. Memang kita tidak boleh arogan. Memang kita tidak boleh sembarangan. Saya bersyukur gereja Tuhan yang mengadakan ibadah, protokol kesehatannya sangat ketat. Luar biasa. Sebetulnya kalau saudara pergi ke gereja itulah tempat yang paling aman buat saudara. Karena protokol kesehatannya aman sekali. Tapi kenapa kita berani pergi ke supermarket, kita berani pergi ke mall, kita berani ke pasar, kita berani ke tempat-tempat wisata yang protokol kesehatannya nggak jelas. Kita merasa lebih nyaman. Tapi mari jemaat Tuhan,
kita tetap menjaga semua itu dengan baik. Tapi tidak perlu takut, tidak terlalu cemas berlebih-lebihan. Tidak terlalu takut berlebih-lebihan. Kita punya iman di dalam Tuhan. Simple. Kalau memang belum waktunya saudara dipanggil Tuhan pulang, saudara gak akan pulang sekalipun kena COVID. Tapi kalau sudah memang waktunya pulang, saudara gak usah kena COVID pun pulang. Jadi jangan terlalu takut. Sekali lagi, tapi juga jangan arogan, saudara. Jaga kesehatan. Saya bersyukur, GIA Lengkong Besar masih mengizinkan usia di atas 50 tahun datang. Tapi ada banyak hari-hari ini gereja yang tidak mengizinkan orang di atas 50-60 tahun ke atas datang ke gereja. Kalau 60 tahun ke atas nggak boleh ke gereja, saya juga nggak boleh khotbah hari ini, saudara. Saya udah 65 loh, saudara. Harusnya saya udah nggak boleh datang ke gereja kalau nggak boleh. Tapi saya bersyukur, Lengkong Besar tidak seperti itu. Kita punya iman. Justru orang-orang yang usianya 50, 60, 70 tahun, 80 tahun makin perlu ke gereja. Makin perlu dekat dengan Tuhan, makin perlu iman dengan Tuhan. Loh kita udah 60, 70, tinggal berapa tahun lagi kok. Jadi kalau dipercepat ya lebih syukur. Jadi saudara sekalian, mari kita punya keyakinan bahwa ada yang luar biasa. Yang berikut saudara sekalian. Yang keempat, perlu diketahui bahwa dalam naskah kitab perjanjian baru berbahasa Yunani, istilah parousia yang berkaitan dengan kedatangan Kristus yang kedua itu ditulis sebanyak 17 kali. Sebanyak 17 kali bicara tentang parousia, bicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ini berarti serius, saudara. Tuhan tidak main-main tentang kedatangan yang kedua. Janjinya pasti terjadi. Sebagai yang terakhir kesimpulannya, saudara. Bagian yang kelima. Kesimpulannya, sorry ini hilang. Bisa tolong dibantu? Ini hilang. Ya, kesimpulannya, saudara. Kesimpulannya, Yesus pasti datang segera. Maka tugas kita adalah berjaga-jaga dan saling membangun. Berjaga-jaga dan saling membangun, bukan membantu ya. Saling membangun, saling menguatkan satu dengan yang lain. Jadi tugas kita berjaga-jaga. Karena berita ini sudah disampaikan berulang kali. Bagi orang dunia mungkin ini aneh. Bagi orang dunia mereka tidak tahu apa-apa. Bagi orang dunia masa dari zaman dulu khotbah akhir zaman nggak berakhir-akhir. Saya masih ingat khotbah akhir zaman, saya masih SMA di sini. Sampai sekarang saya udah punya cucu 4. Masih ngomong akhir zaman juga. Belum datang juga. Banyak orang pikir, barangkali sudah nggak datang. Enggak, saudara. Pasti datang. Kesimpulannya, kedatangan Tuhan sudah semakin dekat dan pasti akan terjadi. Tugas kita apa? Berjaga-jaga dengan sungguh-sungguh. Saudara, 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11. Saya akan bacakan sebagai penutup. Apa yang harus kita lakukan? Ini jelas betul. Rasul Paulus bicara begitu jelas, terperinci. Sehingga kita nggak perlu penjelasan lebih banyak lagi. Cukup baca, maka kita akan mengerti. Jadi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu bukan sesuatu abal-abal, bukan sesuatu bohong-bohongan, bukan sesuatu yang remang-remang, tapi jelas, saudara. Dikatakan 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11 dikatakan begini, judulnya berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Ini buat mereka yang tidak kenal Tuhan. Bagi mereka yang tidak pernah baca Alkitab, memang datang seperti pencuri. Tapi tidak buat kita. Coba baca seterusnya. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Kenapa? Karena kamu semua
adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirakan iman dan kasih, dan berketopong pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Ini nasihatnya jelas dari Rasul Paulus. Saya tidak akan uraikan lagi. Saudara baca lagi di rumah. Ingat ini. Kedatangan Tuhan yang kedua pasti akan datang. Walaupun kita nggak tahu kapan waktunya. Tapi jelas Dia pasti akan datang. Tugas kita sekarang adalah berjaga-jaga, saling membantu, saling menguatkan, saling menasehati, saling mendoakan, saling mengingatkan satu dengan yang lain. Saatnya saudara-saudaraku kembali ke rumah masing-masing, bersiap memasuki pekan yang baru, menjalani seluruh aktivitas di dalam penyertaan daripada Tuhan Allah yang setia. Saat ini arahkanlah hatimu, padakanlah tanganmu, dan terimalah berkat. Berkat yang sumbernya datang dari Allah Bapa. Terimalah berkat yang sumbernya datang dari Allah Bapa di dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan dengan Roh Kudus, di mana Ia setia menyertai setiap langkah kehidupan kita, mulai daripada pagi hari ini bahkan sampai selamanya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Setiap kita mengasihi Tuhan berkata, amin. Sobat Maestro, Anda telah mengikuti ibadah Raya Minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Lengkong Besar. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.